Matius pasal yang ke-8, kita akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yang sudah ketemu katakan aha. Di screen tuh makanya aha. Oh belum ada ya? Oke, saya akan bacakan dan guys, teman-teman boleh simak di Alkitab teman-teman masing-masing maupun boleh simak di screen. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Orang kusta, Yesus jamah sentuh dia. Oke. Dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Puji nama Tuhan, malam hari ini saya mau ngomong soal one touch. Oke. Coba katakan, ini bukan one touch yang Thanos. Begini, bukan. Yang tahu kodenya. Oke. Ya jika nonton Marvel pasti tahu, bukan. Oke. Ini one touch, ini satu sentuhan yang sangat luar biasa. Dalam malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, guys, teman-teman, manusia kita tahu bersama memiliki 5 panca indera. Panca kan 5, ya kan? Jadi punya 5 indera. Yang pertama indera penglihatan, yang kedua indera pendengaran, yang ketiga indera penciuman, yang keempat indera pengecap, dan yang kelima indera peraba atau indera sentuhan lah, seperti begitu. Nah, semuanya penting untuk keberadaan kita dan penting untuk pemahaman kita tentang dunia, karena semua yang kita tahu, yang dieksplor, yang kita tahu itu bersumber dari tangkapan kelima indera ini, betul? Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda cium, apa yang Anda kecap, apa yang Anda sentuh atau raba, itu akan mempengaruhi pandangan Anda, persepsi Anda tentang dunia di sekitar Anda. Nah, meskipun semuanya penting, indera peraba adalah salah satu yang menempatkan kita dengan kontak langsung terhadap dunia. Anda nggak mungkin sentuh mimbar dengan hidung. Mungkin Anda sentuh mimbar pakai tangan, touch. Ya kan? Atau ada yang sentuh mimbar pakai mata. Oke, ya, itu swangi namanya. Oke, ya. Nah, saat kita menyentuh sesuatu, kita menjadi terlibat atau intimacy. Erat, semua katakan intimacy. Intim. Jadi waktu kita menyentuh sesuatu, berarti kita sementara membangun satu hubungan dengan benda itu. Jadi ketika Anda ingin tahu ini dia kenyal, dia lembek, atau dia keras dengan cara Anda sentuh, Anda nggak mungkin lembek, nggak mungkin, ya kan? Anda tahu itu keras dengan cara disentuh, bah gitu, ya kan? Betul, ya kan? Atau Anda kayaknya lembek, lihat saja, belum tentu, ya kan? Oke, puji nama Tuhan. Nah, meskipun saya pernah mendengar ada banyak orang yang kehilangan indera penglihatannya, indera pendengarannya, tapi saya belum pernah mendengar orang kehilangan indera peraba. Oke, betul, betul. Justru ini indera yang paling penting, indera segala indera, indera peraba. Atau ada di sini yang ada pernah kehilangan indera peraba gitu. Kalaupun dia buta tapi dia bisa raba tahu, ya kan? Dia tuli tapi dia bisa raba, dengan raba dia tahu, ya kan? Jadi orang biar dia buta, tapi dengan dia punya kemampuan meraba, dia bisa kira-kira menimbang-nimbang, oke, ini apa, ini benda apa, oke? Bisakah Anda bayangkan Anda tidak bisa menyentuh dunia di sekitar Anda karena Anda kehilangan indera peraba? Pernahkah Anda membayangkan Anda tidak bisa menyentuh orang yang Anda cintai? Oke. Maksudnya Anda punya orang tua gitu kan, ini bukan bagatal lalu sentuh itu. Kalau sentuh pacar itu kegatalan yang hakiki, ya itu beda. Ini bukan, oke? Tapi coba Anda bayangkan, ketika Anda kehilangan indera peraba, Anda nggak bisa rasa apa-apa gitu, ya kan?
Nah, lihat bahwa ada kalanya kita mengelurkan tangan dan sengaja menyentuh benda tertentu karena kita ingin terhubung dengan benda tersebut, ya kan? Seperti listrik, sentuh, oh ya strom, gitu kan? Ya, strom. Nah, tapi sentuhan kita itu mungkin bisa berupa cinta, semua katakan cinta. Harange. Ini kalau bahasa Korea apa ya? Saya juga bingung ini bahasa Korea tulisnya saranghae, bacanya harange. Saya ini aneh gini. Takutnya saya tuh kayak gini. Oke. Harange, iya kan? Takutnya saya tuh kayak gini. Jangan sampai orang-orang yang gila drakor, terus pas lagi panas, dijual es sarang burung, terus bilang gini, ibu beli es harang burung no, gitu kan. Gitu, karena sudah saking cinta, saking suka Korea gitu, harange gitu. Jadi oh ya oke lah ya. Jadi dengan sentuhan kita mungkin itu bisa berupa ekspresi cinta kita, gairah, passion, kemudian kelembutan, kasih sayang, mungkin helping, kemudian keingintahuan atau pembebasan, bisa dalam banyak hal. Nah, yang pasti bahwa sentuhan itu dapat melibatkan banyak emosi, ya kan? Waktu Anda sentuh dia, tiba-tiba Anda merasakan seperti Tuhan taruh sesuatu buat Anda, doakan dia. Anda mungkin rasakan beban yang dia rasakan. Kadang-kadang seperti gitu, ya. Kadang-kadang kami juga dalam proses pelayanan, kadang-kadang kami berdoa waktu kami tumpangkan tangan untuk seseorang, seperti kayak Tuhan tuh taruh sesuatu dalam hati kami, gitu. Jadi itu bisa melibatkan emosi dan lain-lain. Nah, seringkali sentuhan kita dapat membawa perubahan pada objek yang kita sentuh. Ya, sentuhan kita membawa perubahan pada objek yang kita sentuh, kecuali Anda sentuh itu kabel telanjang, itu beda. Anda yang berubah, kabelnya nggak berubah, Anda yang berubah dari hidup jadi mati, gitu kan. Kalau Anda sentuh bunga putri malu, dia kuncup, dia tutupkan gitu. Kecuali Anda pegang itu, sentuh kabel telanjang, dijamin Anda yang berubah, bukan kabelnya yang berubah, gitu. Dijamin itu. Jadi bilang buat orang kiri kanan, jangan sentuh kabel. Oke, ya kalau ngomong soal sentuhan nih semua mantap gitu ya kan. Nah guys, hari ini saya ingin bicara tentang sentuhan yang justru jauh lebih hebat dari sentuhan manusia siapapun, manusia lainnya. Saya ingin bicara soal sentuhan dari Tuhan Yesus, yang mengingatkan Anda dan saya bahwa sentuhannya adalah sentuhan ilahi, sentuhan dari surga. Dan ketika sekali Tuhan menyentuh Anda, maka saya percaya bahwa hidup Anda pasti diubahkan. Ini sentuhan lebih dahsyat daripada sentuhan jentikan tangan Thanos, lebih dahsyat. Nah, ketika Allah mengulurkan tangannya ke dalam hidup Anda dan dengan sengaja menyentuh Anda, dengar baik-baik, akan ada perubahan dalam hidup Anda yang tidak dapat ditiru oleh sentuhan lain manapun. Tidak akan ada yang sama, tidak akan. Ketika Allah menyentuh Anda, akan ada yang berubah dan sentuhan ini tidak dapat disamai dengan sentuhan apapun. Jadi sentuhan orang tua Anda, sentuhan teman Anda, tidak bisa menyamai ketika Allah menyentuh Anda. Nanti kita akan lihat. Minggu kemarin ketika lagu penyembahan It Is So, yang liriknya, with one touch I am made whole, you have spoken and I know that it is so. Dan ya saya juga merasa bahwa memang benar-benar kalau Bapa dari surga itu menyentuh hati kita, itu rasanya benar-benar beda. Itu energinya positif. Kalau pacar Anda sentuh Anda, itu energinya negatif. Yang Anda rasakan strom, ya kan, gitu ya kan. Jangan akan sentuh, lihat Anda pun Anda seperti tiba-tiba ada yang berubah gitu, tanpa disentuh ada yang berubah, muka Anda memerah gitu. Kadang-kadang untuk kasus tertentu cowok-cowok ketika dilihat cewek manis langsung air liurnya keluar gini, tanpa disentuh. Di sini nggak ada, insya Allah di sini nggak ada, amin. Lihat cowok-cowok di kiri kanan semua keren-keren tuh, lihat, semua keren, ada yang keren, ada yang keran gitu. Singkat saja, hari ini saya nggak panjang-panjang khotbah. Ada begitu banyak arti sentuhan Allah dalam hidup setiap manusia. Lagi, ada begitu banyak arti sentuhan Allah dalam hidup manusia. Namun hari ini saya hanya bagikan 2 hal saja dengan cepat, cuma 2 hal saja.
Oke. Yang pertama, sentuhan Allah adalah sentuhan keintiman. Semua katakan keintiman. Sama-sama kita boleh baca Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Sentuhan Allah adalah sentuhan keintiman. Nah guys, ketika Yesus menyentuh penderita kusta ini, darah Yesus sementara menunjukkan keinginannya untuk terlibat secara intim dalam kehidupan orang yang sakit kusta ini. Mungkin Anda berpikir, pastor ini kan orang kusta. Anda tahu kusta kan? Gitu. Ada yang belum tahu apa itu kusta? Nanti saya jelaskan. Nah, saudara, peristiwa Yesus menyembuhkan orang sakit kusta ini dicatat sebagai mujizat yang pertama. Oke, mujizat kesembuhan yang pertama yang Yesus buat dalam dia punya perjalanan pelayanan. Mujizat kesembuhan yang pertama yang Yesus buat adalah dia menyembuhkan orang kusta ini. Oke. Dan itu dicatat dalam berbagai kitab Injil, Matius, Markus. Nah, tapi ada hal-hal yang perlu Anda ketahui sebelum saya lanjut tentang apa itu kusta. Atau bagaimana apa yang terjadi jika orang itu mengalami sakit kusta. Supaya Anda bisa ada bayangan, mengapa sih ini Yesus kok mau sentuh ini orang kusta? Itu Anda harus tahu apa dulu itu kusta. Nah, saudara, sakit kusta itu adalah penyakit yang sangat mengerikan. Jadi ketika orang menderita penyakit ini, saudara, Anda bisa bayangkan sepotong kentang itu jatuh di dalam bara api. Lalu ini orang dia hendak itu mau ambil sepotong kentang itu. Oke. Dia mungkin ambil sepotong kentang itu, tapi tanpa dia sadar tangannya sudah terbakar. Dia nggak rasa apa-apa. Saudara. Orang kusta. Dan di level yang sudah ekstrim, saudara, semua organ tubuhnya itu akan mengalami penurunan fungsi dan bisa berakibat pada orang itu meninggal. Ini penyakit yang amat sangat mengerikan. Dan itu sebabnya banyak orang tidak ingin berhubungan dengan orang-orang seperti gini. Dianggap najis, saudara. Dianggap najis. Jadi orang-orang yang sakit kusta, apalagi pada masa gereja mula-mula, saudara, pada zaman gereja mula-mula, pada zaman Yesus, bahkan jauh sebelum zaman Yesus pun di dalam kitab Perjanjian Lama, saudara, orang-orang yang sakit kusta itu dianggap najis dan dijauhi oleh masyarakat. Mungkin kata yang paling keren buat orang ini orang kayak gini ini untouchable. Tidak bisa disentuh. Oke. Bukan karena mereka, tapi karena penyakitnya ini, saudara. Oke. Nah, untuk kasus di Perjanjian Lama, saudara, Tuhan memberlakukan sebuah peraturan bahwa orang-orang yang sakit kusta ini harus dikarantina. Bukan karena COVID-19, bukan. Tapi kalau dia kusta, dia harus dikarantina sampai dia benar-benar tahir. Nah, orang-orang gini dilarang memasuki bait suci. Tidak bisa. Jadi kalaupun dia ingin ibadah, dia rindu Tuhan, tidak bisa. Tidak diperkenankan masuk bait Allah. Artinya dia tidak bisa connect dengan Tuhan. Oke, tidak bisa berhubungan dengan Tuhan secara langsung. Oke. Orang-orang gini tidak bisa dilarang berhubungan, bahkan sekalipun dengan orang-orang yang mereka cintai tidak bisa dilarang. Ada sebuah tempat khusus buat mereka di goa-goa atau di mana. Dan lihat dalam perjalanan orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, orang-orang yang sakit kusta itu mungkin ditinggalkan di belakang. Mereka jalan sendiri. Itu memang dalam rombongan itu, tapi dikucilkan, saudara, seperti kayak dikucilkan. Jadi tidak enak, saudara, tidak enak sama sekali. Mereka tidak boleh disentuh atau disentuh oleh siapapun. Tidak boleh menyentuh siapapun, tidak boleh disentuh oleh apapun, oleh siapapun. Karena begitu disentuh ada kemungkinan orang yang menyentuhnya juga bisa tertular. Kalau saya salah mungkin seperti begini ya. Kalau salah mungkin ada banyak dokter di sini bisa koreksi saya. Karena kalau bersentuhan kemungkinan orang ini juga bisa tertular. Ya dokter ya, dokter Carol ya. Makanya orang-orang yang sakit begini kadang-kadang dia punya barang-barang itu dipisahkan sendiri. Saudara bisa bayangkan begitu mengerikan orang yang sakit kusta. Nah, pertanyaannya,
Tapi mengapa Yesus memilih untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta ini? Kan ini orang tidak boleh dijamah, disentuh oleh siapapun atau dia menyentuh siapapun. Tapi Alkitab mengisahkan bahwa Yesus menjamah. Yesus bukan bilang pergi engkau sembuh, tidak. Alkitab dengan jelas tulis bahwa Yesus menjamah orang yang sakit kusta ini. Mengapa Yesus mau menjamah orang yang sakit kusta ini? Dengan gambaran yang tadi, begitu ekstrim. Nah saya lihat orang sakit kusta ini adalah gambaran orang buangan, adalah gambaran orang-orang yang dijauhi oleh masyarakat sekitar. Ini adalah gambaran orang-orang yang tidak dianggap di lingkungannya. Ini adalah gambaran orang-orang yang ditolak dalam keluarganya. Ini adalah gambaran orang-orang yang merasa terasing, jauh terpisah dari Tuhannya, karena dianggap berdosa, dianggap najis. Tapi saudara, kabar baiknya adalah orang-orang yang seperti begini, justru Yesus datang buat mereka. Orang-orang yang merasa tertolak di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang yang merasa tertolak di dalam lingkungannya, terasing dalam keluarganya, mungkin gak diterima oleh orang tuanya, dan lain-lain. Dalam gereja pun rasa kesepian, atau mungkin dalam gereja pun dia merasa bahwa dia jauh dari Tuhan. Karena ada semacam perasaan bahwa dia ini orang yang najis, dia ini orang yang berdosa. Sama seperti orang yang sakit kusta ini tidak bisa masuk ke bait suci. Tidak bisa. Dan ini kabar baik buat orang-orang yang seperti ini. Kemarin di materi komsel saya bilang, tidak ada 1 milimeter pun di jagat raya ini yang di luar jangkauan Tuhan. Semua kita yang hidup, yang bernapas di dalam jagat raya ini, semua kita dalam jangkauannya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua Tuhan bisa, semua Tuhan sanggup untuk gapai, semua Tuhan sanggup untuk jangkau. Oke. Bilang buat orang kiri kanan, Tuhan sanggup. Nah guys, faktanya adalah ada banyak orang yang disembuhkan oleh Yesus tanpa Yesus harus menyentuh mereka secara langsung. Kalau Anda ingat ada kisah 10 orang kusta ya, yang ketemu dengan Yesus. Lalu Yesus bilang, pergilah, kalian sudah tahir. Kalian sudah sembuh. Dan mereka sembuh. Itu tanpa disentuh oleh Yesus. Tapi sekali lagi, mengapa Yesus mau menyentuh orang yang sakit kusta ini? Apakah Yesus nggak tahu kalau Yesus bisa tertular? Ingat loh, jangan salah, Yesus manusia loh. Oke, dia 100% Allah dan dia 100% manusia. Yesus tahu gitu. Dan Yesus tahu orang-orang gini najis. Siapapun yang bersentuhan dengan orang ini dinyatakan najis. Jadi Anda bisa bayangkan, itu begitu tragis orang-orang yang seperti begini. Tapi mengapa Yesus mau menyentuh dia? Kita lihat kasih Yesus itu melebihi semua batasan-batasan sosial dan semua aturan. Kasih Yesus itu yang paling tinggi. Makanya kita bilang, hukum kasih itu yang paling terutama dari antara semua hukum. Oke. Kasih Yesus gak bisa dibatasi oleh apapun. Oke. Siapapun Anda yang hadir di malam hari ini, apapun latar belakang kondisi Anda, kasih Yesus melebihi semua batasan-batasan itu. Lebih. Oke. Nah, dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-41, saya bacakan dalam terjemahan ESV, English Standard Version. Mark chapter 1, 41 dikatakan demikian, Markus 1 ayat 41. Moved with pity, he touched him. Moved with pity. Anda tahu pity? Pity seperti kayak compassion. Jadi digerakkan oleh belas kasihan, maka Yesus menyentuh orang yang sakit kusta ini. Dan ini alasan kenapa Yesus mau menyentuh orang yang sakit kusta ini tanpa mau mempertimbangkan segala macam itu konsekuensi apapun. Belas kasihan. Belas kasihan, compassion, pity. Dan jadi sepertinya Alkitab ingin menggambarkan bahwa ada sesuatu yang orang ini butuhkan yang tidak dibutuhkan oleh orang lain. 10 orang kusta tadi yang mereka butuh hanya kesembuhan, tapi orang kusta ini waktu Alkitab ngomong, when Jesus moved with pity,
He touched him. Waktu kita ngomong seperti begini. Jadi sepertinya bahwa ini orang yang sakit kusta, dia butuh lebih dari sekedar sembuh. Yang dia butuh apa? Sentuhan Yesus sebagai lambang belas kasihan, sebagai lambang compassion. Oke. Dan semua kita malam hari ini, kita butuh lebih dari sekedar kita sembuh. Anda mungkin hadir di tempat ini karena mungkin Anda sakit dan Anda butuh Tuhan. Tapi saya bilang yang Anda butuh bukan kesembuhan saja. Yang Anda butuh lebih daripada itu adalah belas kasihan Tuhan. Compassion. Bilang buat orang di kiri kanan, compassion. Sekali lagi, orang kusta ini dia butuh sentuhan kasih, compassion. Dan Yesus hari ini hadir di tengah-tengah kita bukan hanya karena kita sakit, namun supaya sentuhannya bisa dirasakan oleh semua kita. Itu sebabnya Yesus ingin lebih intim dengan semua Anda yang hadir di malam hari ini. Yesus ingin lebih dekat dengan Anda yang hadir malam hari ini. Kenapa? Karena His touch is the touch of intimacy. Karena sentuhannya adalah sentuhan keintiman. Dia ingin lebih dekat, dia ingin lebih intim dengan Anda di malam hari ini. Jauh lebih dari sekedar apa yang Anda butuhkan. Anda mungkin pikir, sorry pastor saya gak sakit. Tapi tanpa Anda sadar, semua kita di sini yang hadir, semua kita butuh sentuhannya Tuhan. Makanya kenapa waktu Anda nyembah Tuhan, Anda rasa bahwa seperti ada satu pribadi yang meluk Anda, yang nge-touch Anda itu jauh, deep. Dan Anda rasakan bukan di kulit, Anda rasakan jauh dalam hati Anda. Anda rasakan bahwa lebih indah daripada pelukan Anda punya papa dan mama. Dan mungkin tanpa sadar Anda punya air mata menetes. Anda disentuh Tuhan. Dan itu yang kita butuh. Itu yang kita butuh. Oke. Sentuhan yang pertama adalah sentuhan keintiman. Yang kedua, yang terakhir. Tidak lama saudara. Sentuhan Allah adalah sentuhan yang mengubahkan. Semua katakan, sentuhan Allah adalah sentuhan yang. Jadi ketika Allah menyentuh kita, maka segala sesuatu berubah. Kita bacakan Lukas pasal yang ke-8 ayat 43 sampai 48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia. Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Darah kalimat, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Darah itu dalam Alkitab berbahasa Inggris dipakai kalimat, my daughter. Putriku. Oke, nanti kita lihat. Nah, ada banyak kisah sentuhan atau perjumpaan dengan Yesus yang mampu mengubahkan hidup seseorang. Ada banyak kisah. Oke, ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria di perigi Yakub, hidupnya berubah. Ketika Yesus ketemu dengan Yakub, seorang penipu, dia juga berubah. The Prince of God. Ketika Musa ketemu dengan Tuhan, seorang pembunuh diubah menjadi seorang pemimpin. Ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi salah satu rasul yang terbesar dalam sejarah kekristenan. Semua kisah perjumpaan dengan Yesus, dengan Tuhan, selalu berakhir pada perubahan. Anda harus tahu itu. Namun ini sebuah kisah yang sangat menarik. Ketika seseorang dia bersentuhan dengan Yesus dan hidupnya benar-benar berubah. Anda lihat bahwa wanita ini pertama kali diidentifikasi hanya sebagai seorang wanita biasa. A certain woman. Seorang wanita biasa. Sekali lagi, dia diidentifikasi dalam Alkitab hanya sebagai seorang wanita biasa. Dan dia dipanggil, dan dia diberi label, dia diidentifikasi kata Alkitab sebagai seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Labelnya dikasih buat dia, ini orang penyakitan. Sudah orang biasa.
Gak punya hubungan sama Tuhan. Penyakitan lagi. Anda baca, kita tulis. Ini orang dilabeli nama seorang wanita biasa, gak punya nama. Sudah kayak gitu sakit, penyakitan. Karena 12 tahun dia sakit. Labelnya penyakitan. Mungkin Anda gak dikasih label penyakitan. Tapi mungkin di antara Anda ada yang dikasih label anak sial. Anak tidak bawa untung. Anak tidak berguna. Mungkin ada di antara Anda yang tiap hari maaf dan tanda kutip dipanggil anak anjing. Anak babi. Mungkin ada. Mungkin ada di antara Anda yang mungkin di tempat Anda bekerja dibilang karyawan yang bodoh. Dan sepertinya label itu mengikuti Anda bertahun-tahun. Anda hidup dengan label, Anda hidup dengan identifikasi, dengan identitas, maaf. Anda hidup dengan identitas seperti gini, dicap, dikasih label seperti gini. Ada nggak? Saya percaya pasti ada. Pasti ada. Darah perempuan ini bahkan mungkin bisa disamakan dengan orang yang sakit kusta tadi pada poin yang pertama. Karena kata kitab orang yang melakukan lelehan, saudara, itu dianggap najis. Darah selama 12 tahun dia hidup dengan label najis. Darah pada masa itu pelataran bait Allah itu ada ruang khusus, ada pelataran khusus buat para wanita. Anda bisa bayangkan 12 tahun dia nggak bisa beribadah Tuhan. Dia nggak bisa ketemu Tuhan. Dia nggak bisa ketemu orang-orang dalam gereja. Dia nggak bisa ketemu teman-teman komselnya, nggak bisa. Kenapa? Karena dia dikasih label najis. Sedih nggak, Dara? Sedih, Dara? Sedih. Sorry, Anda 2 bulan, 3 bulan karena COVID, Anda gak bisa ketemu teman-teman, Anda sudah ketemu dong. Sekarang Anda bisa Zoom, Anda bisa via Google Meet, mungkin bisa. Oke. Anda bisa via apa aja gitu. Di WA bisa 4 orang, bisa VC, bisa. Masa itu gak bisa teman-teman. Yang najis, Anda gak boleh masuk pelataran bait Allah. Ini perempuan, dia gak boleh ketemu dengan siapapun, tidak boleh, tidak bisa. Anda bisa bayangkan kalau dia ini perempuan dewasa, dia pasti ingin nikah dong. Nah, dia nggak mau nikah, dianggap najis. Begitu dia ketemu dengan pacarnya dibilang najis. Gak mungkin. Dan kalaupun dipaksakan nikah, dia dijamin gak bakalan mungkin punya anak. Dari ini gambaran penderitaan yang memang amat sangat luar biasa. Oke. Ditolak di mana-mana. Tidak mungkin ke bait Allah berkumpul dalam pelataran khusus buat wanita. Kenapa? Karena label ini, identitas ini ikuti dia selama 12 tahun. Oke. Anda mungkin gak sakit pendarahan 12 tahun, ya. Tapi ada label-label Anda yang bertahun-tahun dikasih buat Anda, dan itu seperti tertanam dalam Anda punya otak, dan itu mengejar Anda terus-menerus. Ketika Anda sekolah pun Anda pikir, oke, ya kita hanya kayak begini, kita punya orang tua bilang kita begini, jadi kita memang seperti begini. Mungkin ada yang seperti begitu. Nah, banyak dari kita memiliki nama dan label yang mengidentifikasi kita dan membuat kita terluka jauh dalam batin kita. Ada anak-anak yang tertolak. Bahkan jauh sebelum dia hadir dalam kandungan ibunya pun dia sudah tertolak. Dan di bawah alam sadar, label itu terus mengikuti dia. Makanya orang-orang seperti ini ketika mereka besar, mereka tuh butuh pembuktian. Mereka akan coba bikin apa saja untuk dapatkan pengakuan dari orang. Dan tanpa sadar ini yang menggiring mereka untuk jatuh dalam dosa. Oke, teman-teman, kita semua muda. Kita ini dunia kita, setuju, saya setuju. Oke. Tapi Anda harus lebih bijak pakai. Oke. Waktu Anda yang harusnya Anda pakai untuk hal yang bermanfaat. Oke. Waktu Anda lebih banyak habiskan buat nge-TikTok. Waktu Anda lebih banyak untuk Instagram. Waktu Anda lebih banyak untuk Facebook. Giliran ada hal-hal yang baik untuk Anda kerjakan, Anda ogah-ogahan. Yang remaja-remaja orang tua suruh enggak. Makanya begitu ini gadget diambil, dia berontak, marah-marah. Malah saya pernah baca berita itu ada anak dia mati sama orang tuanya gara-gara gadget diambil. Itu roh loh.
Anda pikir, itu karena mamanya salah, langsung ambil. Loh itu roh. Dan tanpa sadar itu masuk lihat game gitu. Maaf, saya nggak bilang bahwa Free Fire itu jahat, PUBG itu jahat, ML itu jahat, enggak, bukan. Tapi di balik itu apa yang menungganginya? Anda harus peka itu. Makanya Anda bisa begitu terikat dengan rohnya dan Anda bisa berjam-jam duduk di situ, Anda betah duduk di situ dibanding berjam-jam duduk baca Alkitab atau beribadah. Itu juga. Kalau mau jujur ada banyak kayak gitu. Maaf saya bilang saya nggak anti gamers, enggak. Tidak, serius. Oke. Itu fatal loh, itu fatal. Jadi saudara mulai hari ini Anda punya gadget itu digunakan untuk hal yang baik. Minta darah Yesus kuduskan Anda punya gadget. Nah, orang-orang yang butuh penerimaan. Oke. Makanya cari di luar, butuh pengakuan. Oke. Dan orang-orang kayak gini mungkin bertahun-tahun mereka berjalan dengan label ini, butuh pengakuan, butuh diakui dan lain-lain, butuh pengakuan. Makanya iblis masuk dan menjerat mereka jatuh pada hal-hal yang negatif. Darah label-label seperti gini, ini mempengaruhi hidup kita dan membuat kita merasa terjebak. Buat kita merasa seperti kita ini terikat selama bertahun-tahun tanpa ada jalan keluar. Ada di antara Anda yang merasa bahwa Anda mencoba untuk keluar dari stigma ini, tapi Anda seperti nggak bisa. Anda pikir Anda bisa, Anda coba tapi tetap nggak bisa. Ya, Anda nggak bakalan bisa sampai Anda disentuh oleh Yesus, baru Anda bisa. Anda coba dengan kekuatan seperti apapun tidak bisa. Lihat, ini wanita yang sakit pendarahan, dia cari tabib, saudara. Dia coba cari tabib siapa saja yang bisa sembuhkan dia. Dia coba obat herbal apa saja dia bisa, saudara. Tapi saudara lihat, selama dia bergantung pada Tuhan, pada manusia, pada hal-hal yang di dunia, dia nggak pernah ketemu Tuhan, dia nggak pernah dapatkan apa yang dapat kesembuhan dari Tuhan. Ya. Tapi cuma dengan sekali dia sentuhan dengan Yesus, itu pun jubah Yesus kata kita, sekali dan untuk selamanya itu selesai. Lagi Anda mungkin akan coba apapun tapi tidak bisa, nggak bisa, kecuali Anda ketemu dengan Tuhan. Kecuali Anda ketemu dengan Yesus, baru Anda bisa. Saudara, bertahun-tahun Anda mencoba tapi Anda nggak bisa. Dan bertahun-tahun Anda mungkin membawa nama-nama seperti gini, label-label seperti gini, ditolak, ditinggalkan, tidak dicintai, tidak diinginkan, dilecehkan, tidak diterima. Anda mungkin pahit, Anda mungkin marah, Anda mungkin jalan dengan label anak yatim piatu dan lain-lain. Ada banyak. Dan mungkin Anda bisa membayangkan, Anda mungkin bisa bayangkan orang-orang yang seperti gini mungkin merasakan ini seperti sebuah aib, seperti sebuah malu, sakit hati, dan luka yang sangat dalam batin Anda yang menyertai label Anda yang Anda bawa selama bertahun-tahun. Namun saudara, yang paling luar biasa adalah di akhir kisah ini kisah yang sangat indah. Kisah yang sangat indah di akhir cerita ini adalah ketika dia ketemu dengan Yesus. Dan ketika dia ketemu dengan Yesus, dia diubahkan sekali untuk selamanya. Lalu juga namanya yang melambangkan identitasnya itu berubah. Tadi saya bilang saudara, waktu di awal Alkitab mencatat namanya, labelnya apa? Seorang wanita biasa yang penyakitan, yang sakit, ya kan? Kan selama 12 tahun labelnya, identitasnya itu orang yang penyakitan. Tapi begitu dia ketemu dengan Tuhan, with one touch, dengan sekali sentuhan, Alkitab mencatat in the next, namanya bukan lagi orang yang sakit, bukan lagi seorang wanita yang sakit pendarahan, tapi Yesus bilang, my daughter, putriku, imanmu telah membuat engkau sembuh. Labelnya, identitasnya bukan lagi orang yang penyakitan, tapi dia sudah sembuh total. Dia orang bebas, dia orang merdeka. Enggak lagi terikat dengan label itu, enggak lagi terikat dengan stigma itu. Bukan lagi orang biasa yang enggak dianggap, yang tidak diingini, yang terkucilkan. Tapi Yesus bilang, my daughter, my son. Sekali Anda disentuh sama Tuhan, Anda ketemu dengan Tuhan, di situ Tuhan, identitas Anda berubah.
Yesus bilang, you are my son and daughter of God. Anda boleh melihat orang di kiri kanan Anda. Anda mungkin gak tahu dia lagi butuh itu. Bilang buat dia, bro sis. Kalau dia bro, bilang bro, you are the son of God. Kalau dia cewek, bilang sis, you are the daughter of God. Bilang buat orang kiri kanan. Guys, oke. Ini bukan action ya, bukan. Tapi ini perkataan firman Tuhan. Oke. Anda bilang buat dia, Anda mungkin gak tahu dia lagi rasain itu. Oke. Di rumah mungkin dia tertolak. Mungkin selama dia hidup tidak ada orang yang bilang, my princess, putriku, my daughter. Mungkin gak ada yang pernah bilang. Tapi gitu Anda bilang buat dia mungkin rasakan itu. Oke, sekali lagi, you are son and the daughter of God. Bilang buat diri Anda sendiri, I am, kalau Anda cewek, I am the daughter of God, I am the son of God. Silakan. 3, I am the son of God. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Udah hampir selesai. Semua kisah mujizat yang Yesus buat selalu diawali dengan orang tersebut berinisiatif mencari Tuhan. Ingin ketemu dengan Tuhan, betul? Orang kusta itu ingin ketemu dengan Yesus. Makanya waktu Yesus lagi selesai khotbah di bukit, dia turun ketemulah Yesus dengan dia. Perempuan yang sakit kusta ini, bayangkan perjalanan Yesus untuk ketemu dengan seorang kepala sinagoge. Tapi di tengah jalan Yesus diinterrupt karena perempuan ini, dia ingin ketemu dengan Yesus. Okay. Hal yang sama pun saya ingin katakan bagi semua kita di hari ini. Semua kita butuh sentuhan itu. Semua kita butuh sentuhan Tuhan. Okay. Dan itu terjadi jika kita berusaha untuk mengejar dan mencari sentuhannya. Karena sentuhannya adalah sentuhan keintiman. Sentuhannya adalah sentuhan yang mengubahkan. Mengubahkan hidup Anda. Mengubahkan identitas Anda. Anda lihat, waktu Anda ketemu dengan Tuhan, identitas Anda diganti dengan yang baru. Yang berikut, Anda punya tujuan hidup, dikasih yang baru sama Tuhan. Perempuan ini, dia mungkin gak pernah menyangka bahwa ada satu pribadi yang namanya Yesus, yang ketika dia ketemu, dia punya hidup bahkan labelnya diganti, dan dikasih tujuan yang baru. Saya percaya hari itu dia jadi orang yang sangat bersukacita di antara semua orang yang banyak itu. Kenapa? Dia gak lagi dikasih label najis, terkucilkan, gak diingini, tertolak. Karena mulai hari itu, dia orang bebas, dia bisa ke gereja, ketemu dengan teman-teman komselnya, yang lain-lain. Kita lihat, with one touch, dengan satu sentuhan, everything has changed. Semuanya berubah. Tidak masalah jika Anda berkata, tapi pastor dulu saya pernah disentuh Tuhan, saya diubahkan, namun karena dosa dan pelanggaran saya kembali lagi, saya hilang, I'm lost. Saya bilang gak masalah gitu, gak masalah. Karena semua kita, kalau Anda pernah kayak gini, semua kita butuh yang namanya second touch. Dan dari surga malam hari ini, kalau Anda tipe orang yang kayak gini, yang dulu pernah disentuh Tuhan, tiba Anda kembali lagi, Anda backsliding. Sekarang Anda ada di sini, saya bilang Tuhan ada buat Anda. Dan dia ingin kasih buat Anda second touch. Jamahan yang kedua, sentuhan yang kedua. Anda mungkin ingat kisah orang buta yang datang untuk Yesus dalam Markus 8. Ketika Yesus ingin sembuhkan dia, Yesus kemudian meludahi tanah, lalu menjamah matanya, lalu Yesus tanya buat dia, bagaimana sekarang? Dia bilang, Tuhan tapi masih samar-samar. Lalu kita bilang, Yesus kembali menjamah matanya untuk kali yang kedua. Apakah Yesus kekurangan kuasa sampai harus 2 kali jamah? Ada orang yang butuh sekali sentuhan. Ada orang yang mungkin butuh 2 kali sentuhan. Tapi siapapun itu Anda butuh sentuhan Yesus. Anda butuh sentuhan dari Tuhan. Tuhan akan berikan kita jamahan yang kedua bagi Anda malam hari ini. Dan dia memberikan jamahan yang berikutnya dari surga. Dia hadir untuk menjamah hidup Anda. Kita mungkin belum lihat bahwa semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu belum masuk dalam seluruh kepenuhan janji Tuhan. Tapi hari ini saya bilang adalah hari jamahan Tuhan buat Anda. Entah first touch, second touch. Yang pasti bahwa Allah bisa
Yesus bisa membawa kita kepada kepenuhan itu. Yesus bisa mengubah segala sesuatu yang dalam hidup Anda. Oke. Dan Yesus ingin buat itu dalam waktu yang singkat, malam ini juga, hari ini juga. Tidak perlu Anda tunggu besok. Tidak perlu Anda tunggu besok lusa. Tahun depan, malam ini Tuhan ingin sentuh Anda dan malam ini Tuhan ingin rubah Anda. Oke. Label apapun yang Anda dapatkan, yang Anda jalani selama bertahun-tahun, Tuhan ingin rubah. Tuhan ingin rubah Anda malam hari ini. Dan saya percaya malam hari ini Anda akan mengalami terobosan. Dan saya percaya malam hari ini Anda akan mengalami mujizat. Oke, yang percaya katakan amin. Oke. Anda percaya bahwa sentuhan Tuhan bisa mengubah hidup Anda? Sekali lagi. Anda percaya bahwa sentuhan Tuhan bisa mengubah hidup Anda? Apakah Anda percaya jamahan Tuhan bisa mengubah hidup Anda?